Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel kita tercinta, tempat di mana kita bongkar habis rahasia weton, ilmu spiritual, dan warisan budaya Jawa yang penuh misteri tapi syarat makna. Pernah nggak sih kalian dengar cerita orang yang katanya disantet, tapi nggak mempan? Badannya sehat terus, usahanya jalan, hidupnya tenang-tenang aja. Padahal banyak orang yang sirik. Nah, bisa jadi dia termasuk salah satu dari weton yang memang kebal terhadap ilmu hitam. Sebelum kita bongkar siapa saja pemilik weton kebal santet ini, yuk tunjukkan dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa share video ini ke keluarga atau teman yang suka pembahasan spiritual Jawa. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar, biar hidup kita makin penuh berkah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Sedulur spiritual, santet dan ilmu hitam memang masih dipercaya di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di pedesaan dan lingkungan yang masih kuat tradisinya. Tapi tahukah kamu, dalam primbon Jawa, ada beberapa weton tertentu yang diakini punya tameng gaib sejak lahir. Mereka ini seperti punya daya tolak alami terhadap gangguan energi negatif, termasuk santet, teluh, dan sejenisnya. Tentu, perlindungan terbaik tetap datang dari Tuhan. Tapi menurut perhitungan spiritual Jawa, hari dan pasaran kelahiran bisa membentuk karakter energi yang begitu kuat hingga sulit ditembus kekuatan jahat. Nah, di video ini kita akan bahas 5 weton yang secara alami dipercaya kebal santet, bahkan terhadap ilmu hitam kuno sekalipun. Weton ke-1, Rabu Legi Lur, pemilik getaran penolak serangan. Dibandingkan dengan weton lainnya, Rabu Legi memang terdengar kalem dan biasa. Tapi jangan salah, di balik ketenangannya, weton ini memiliki daya vibrasi spiritual yang sangat tinggi. Orang-orang yang lahir di Rabu Legi memiliki semacam radar batin yang tajam, bahkan mampu mengenali ancaman spiritual sebelum hal itu benar-benar datang. Mereka bukan hanya kebal terhadap santet, tapi juga punya kemampuan alami untuk menolak dan memantulkan energi negatif tanpa perlu melawan secara fisik maupun gaib. Dalam ilmu weton Jawa, hari Rabu memiliki energi yang seimbang. Ia bukan simbol perang, bukan simbol kelembutan, melainkan harmoni. Sedangkan Legi sebagai pasaran dikenal sebagai elemen air yang jernih, tenang, tapi tajam. Gabungan ini menciptakan individu yang sangat peka, namun tidak mudah terpengaruh. Dan itulah alasan kenapa Rabu Legi punya pertahanan batin yang sangat kuat terhadap serangan ilmu hitam. Orang Rabu Legi bisa merasakan ketika ada niat buruk yang mengarah padanya. Mereka mungkin tidak langsung tahu siapa pelakunya, tapi tubuh mereka akan memberi sinyal, misalnya perasaan gelisah tanpa sebab, mimpi aneh, atau perubahan suhu tubuh yang tidak biasa. Tapi setelah itu, yang terjadi justru luar biasa. Mereka akan merasa semakin kuat, semakin sadar, dan dalam beberapa kasus, justru mengembalikan energi negatif itu ke asalnya secara otomatis. Kekuatan Rabu Legi bukan dalam bentuk tameng keras seperti Sabtu Wage, tapi dalam bentuk energi fleksibel yang licin dan sulit ditangkap. Seperti air, mereka bisa masuk kemana saja dan mengalir tanpa henti. Tapi ketika diserang, air ini bisa berubah menjadi badai yang menggulung kembali ke arah pengirimnya. Bahkan ada kepercayaan bahwa santet yang dikirim ke Rabu Legi tidak hanya gagal, tapi justru bisa menyusup masuk ke dalam rumah si pengirim dan menyerangnya dari dalam. Selain itu, Rabu Legi juga dikenal sebagai pribadi yang mudah mengangkat energi buruk dari orang lain. Tanpa disadari, mereka bisa menenangkan suasana tegang, meredam konflik, bahkan menyembuhkan orang yang sakit karena pengaruh gaib. Hal ini bukan karena mereka belajar ilmu spiritual, tapi karena getaran batinnya yang tinggi dan jernih. Namun kekuatan ini punya kelemahan. Jika Rabu Legi tidak menjaga kebersihan batinnya, daya tolaknya bisa melemah. Ketika mereka sedang emosi, cemas, atau jauh dari spiritualitas, mereka justru bisa jadi magnet energi negatif. Maka penting bagi pemilik weton ini untuk menjaga diri dengan rutin berzikir, menjaga lisan, serta menghindari niat buruk sekecil apapun. Ada cerita dari seorang wanita yang lahir di Rabu Legi. Ia tidak pernah belajar ilmu kebatinan, tapi sering membantu orang kesurupan hanya dengan memegang tangannya dan membaca doa ringan. Orang yang kerasukan itu bisa tenang hanya dalam waktu beberapa menit. Setelahnya, dia hanya bilang, "Aku cuma pengen bantu. Nggak bisa lihat orang kesakitan."
Itulah kekuatan sejati Rabu Legi, penolak serangan sekaligus penyalur ketenangan. Mereka adalah pelindung yang tidak kelihatan, penyembuh yang tidak mengaku, dan penjaga yang tidak minta upah. Dan bagi kamu yang lahir di weton ini, sadarilah bahwa kamu dilahirkan untuk jadi penghalang kegelapan. Tapi ingat, jangan biarkan cahaya batinmu redup oleh kesombongan, karena kekuatanmu berasal dari keikhlasan dan keseimbangan hati. Weton kedua, Senin Pahing Lur, daya tolak alami dari leluhur. Bagi sebagian orang, kekuatan spiritual datang dari latihan dan laku tirakat bertahun-tahun. Tapi bagi mereka yang lahir di weton Senin Pahing, kekuatan itu seperti mengalir begitu saja dalam darah. Banyak yang tidak sadar, tapi sejak kecil mereka sudah membawa energi perlindungan warisan leluhur. Daya tolak terhadap santet dan energi hitam bukan berasal dari benteng yang dibangun sendiri, tapi dari ikatan yang kuat dengan para pendahulu yang melindungi secara batin. Dalam perhitungan weton, Senin membawa unsur pengasih dan penyambung jiwa. Hari ini sering diasosiasikan dengan energi lembut, penuh welas asih, tapi sekaligus punya daya hubung spiritual yang sangat kuat. Sementara Pahing adalah pasaran dengan elemen api spiritual, panas, kuat, dan tajam. Ketika dua kekuatan ini menyatu, lahirlah pribadi yang peka secara batin, lembut secara sikap, namun memiliki perlawanan dahsyat ketika diganggu secara gaib. Orang Senin Pahing biasanya tidak menyadari kekuatan leluhurnya. Tapi tanda-tandanya sering muncul dalam mimpi. Bertemu sosok-sosok tua berjubah putih, mimpi berada di tempat asing tapi terasa familiar, atau bahkan mengalami perlindungan misterius saat berada dalam bahaya. Dalam budaya Jawa, ini dianggap sebagai pertanda bahwa leluhur mereka masih aktif menjaganya. Dari sisi energi, Senin Pahing seperti memiliki tameng leluhur. Bukan dari dirinya sendiri, tapi dari doa-doa orang tua, kakek nenek, bahkan moyang yang dulu menjalani hidup spiritual tinggi. Itulah kenapa ketika ada serangan gaib seperti santet, teluh, atau guna-guna, efeknya seperti tidak bisa menempel di tubuh mereka. Bahkan si pengirim seringkali merasakan serangan balik. Bukan karena dikirim, tapi karena energi dari Senin Pahing memantul secara alami. Ada kisah menarik dari seorang tokoh desa di Jawa Timur yang lahir di weton ini. Ia pernah sakit berat secara tiba-tiba. Tapi anehnya, setiap kali dibawa ke rumah sakit, hasilnya selalu normal. Tidak ada penyakit medis. Namun suatu malam, ia bermimpi didatangi kakeknya yang sudah meninggal dan diminta untuk membersihkan makam keluarga. Setelah dilakukan, ia langsung sembuh total tanpa obat. Ini bukan kebetulan, tapi bukti kuatnya ikatan batin antara Senin Pahing dan leluhurnya. Namun, kekuatan ini tidak akan bertahan jika si pemilik weton hidup sembarangan. Kalau hidup jauh dari nilai spiritual, suka berkata kasar, durhaka pada orang tua, dan sering berbuat aniaya, maka pagar leluhur itu bisa hilang perlahan. Maka, penting bagi orang Senin Pahing untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, hormat pada orang tua, dan tidak lupa mendoakan leluhur. Sebab dalam budaya Jawa, doa anak cucu adalah bahan bakar kekuatan leluhur untuk terus melindungi. Orang Senin Pahing juga punya kecenderungan kuat terhadap dunia spiritual. Jika diasah dengan benar, misalnya melalui tirakat, meditasi, atau mendalami ilmu putih, mereka bisa menjadi mediator spiritual, penyembuh energi, atau bahkan penjaga wilayah, secara gaib. Tapi kunci dari semua itu tetap ada di niat yang lurus dan budi pekerti yang baik. Jadi bagi kamu yang lahir di weton ini, jangan remehkan kekuatan dalam dirimu. Kamu membawa kunci warisan yang tidak dimiliki semua orang. Tapi ingat, kekuatan tanpa akhlak adalah kehancuran. Maka jagalah dirimu dengan doa, jaga tutur katamu, dan teruskan silaturahmi dengan keluarga. Karena itulah sumber energi pelindungmu dari segala serangan yang tidak kasat mata. Weton ketiga, Jumat Kliwon Lur, weton sakral penolak santet. Weton Jumat Kliwon adalah salah satu kombinasi paling disegani dalam dunia spiritual Jawa. Dianggap keramat oleh banyak kalangan, weton ini seringkali dikaitkan dengan kekuatan batin tinggi, aura yang kuat, dan ketahanan luar biasa terhadap serangan ilmu hitam. Tidak sedikit dukun atau praktisi supranatural yang menyebut Jumat Kliwon sebagai weton yang tidak bisa disentuh sembarangan. Secara spiritual, hari Jumat merupakan puncak keberkahan dalam seminggu. Hari di mana energi ilahi turun lebih deras, doa-doa lebih mustajab, dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa mengalir lebih kuat.
Sedangkan Kliwon, dalam hitungan Pancawara, adalah pasaran dengan kandungan energi paling tinggi dan paling dekat dengan alam gaib. Maka, saat dua kekuatan besar ini bertemu, jadilah individu yang memiliki daya tahan spiritual alami. Orang yang lahir di Jumat Kliwon cenderung memiliki aura yang tebal dan berat. Dalam istilah spiritual, auranya kuat seperti perisai tak kasat mata. Banyak dari mereka yang bahkan tanpa sadar bisa menetralisir tempat-tempat angker atau membuat jin tidak betah mendekat. Ada kisah di beberapa desa Jawa, di mana anak-anak kecil yang lahir di Jumat Kliwon seringkali disaluti oleh orang tua lain, yakni diminta datang ke rumah hanya agar rumah tersebut bersih dari gangguan halus. Keistimewaan lainnya adalah efek pantulan energi. Santet atau teluh yang dikirimkan ke orang Jumat Kliwon seringkali tidak menembus tubuhnya. Sebaliknya, energi jahat tersebut justru terpental balik ke pengirimnya. Tapi uniknya, proses ini terjadi bukan karena dia melawan secara sadar, melainkan karena tubuh dan batinnya memang membawa tameng alami dari kelahiran. Namun bukan berarti mereka tidak pernah terganggu. Gangguan bisa tetap datang, tapi akan terasa ringan, seperti sakit kepala sesaat, mimpi aneh, atau ketegangan emosi. Bedanya, mereka bisa pulih lebih cepat dari orang biasa. Bahkan dalam kondisi berat, Jumat Kliwon sering mendapatkan pertolongan batin yang datang lewat mimpi, firasat, atau kehadiran sosok leluhur secara halus. Dari sisi karakter, mereka biasanya tenang, tegas, dan tidak mudah goyah. Itulah yang membuat serangan ilmu hitam susah masuk, karena jiwa mereka stabil dan tidak mudah dipancing rasa takut. Sebab dalam banyak kasus, santet bekerja bukan hanya lewat medium gaib, tapi juga lewat ketakutan dan celah psikologis. Untuk menjaga kekuatan alaminya, orang Jumat Kliwon disarankan untuk rutin membaca sholawat, zikir, dan menjaga adab batin. Jangan mudah marah, jangan doakan buruk orang lain, dan perbanyak sedekah. Sebab semakin tenang dan bersih batin mereka, semakin kokoh pula perisai spiritual yang melindunginya. Bagi kamu yang lahir di Jumat Kliwon, jangan sia-siakan anugerah ini. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi, bukan menyerang. Karena kekuatan yang digunakan untuk menyakiti akan berubah jadi bumerang. Tapi kekuatan yang dijaga dengan doa dan niat baik akan menjadi cahaya yang menyelamatkanmu dan orang-orang di sekitarmu. Weton keempat, Sabtu Wage Lur, diam tapi punya perisai gaib. Kalau kamu mengenal seseorang yang kalem, jarang bicara, tapi auranya bikin orang segan dan malas macam-macam, bisa jadi dia lahir di Sabtu Wage. Weton ini punya kekuatan spiritual yang luar biasa tenang, namun justru disitulah letak daya tolaknya terhadap santet. Mereka seperti tanah keras yang kelihatan gersang, tapi siapa sangka di dalamnya ada batu karang kuat yang tidak bisa dihancurkan begitu saja. Sabtu adalah hari yang dipengaruhi oleh unsur tanah besar, unsur paling kokoh dan stabil dalam primbon Jawa. Hari ini melambangkan keteguhan, ketekunan, dan kekuatan batin. Sementara Wage adalah pasaran yang cenderung kalem, pendiam, namun tajam instingnya. Kombinasi ini menghasilkan karakter yang tidak emosional, tidak mudah terpancing, tapi secara diam-diam punya pagar gaib yang menyelimuti tubuhnya. Orang Sabtu Wage seringkali tidak menyadari bahwa dirinya punya tameng alami terhadap energi jahat. Ia tidak belajar ilmu kebal, tidak pula aktif dalam dunia spiritual, tapi badannya kuat secara batin. Santet yang dikirim ke arah mereka seperti mental begitu saja. Bukan karena mereka melawan, tapi karena energinya tidak bisa ditembus. Seperti mengirim anak panah ke dinding batu. Salah satu alasan kenapa santet tidak mempan ke weton ini adalah karena jiwanya tidak berisik. Mereka jarang mencampuri urusan orang lain, tidak suka iri, dan tidak menyimpan emosi negatif berlebihan. Padahal, dalam dunia gaib, celah masuknya santet seringkali berasal dari emosi negatif seperti marah, iri, atau dendam. Dan Sabtu Wage tidak memberi ruang untuk itu. Ada cerita dari seorang warga desa di lereng Merapi yang dulunya dicoba disantet, karena dituduh mengambil rezeki orang lain. Tapi bukannya sakit, ia justru makin sehat. Beberapa hari setelahnya, si pengirim justru jatuh sakit sendiri. Setelah ditelusuri, ternyata pria itu lahir di Sabtu Wage, dan sejak kecil sudah sering mengalami hal-hal spiritual tanpa disengaja, seperti mimpi bertemu orang tua berjubah putih, atau diselamatkan dari kecelakaan secara misterius. Keistimewaan lainnya,
Orang Sabtu Wage punya refleksi energi yang kuat. Saat berada di ruangan penuh energi negatif, dia bisa menetralisir hanya dengan duduk diam. Kadang, ia bahkan bikin makhluk gaib pergi sendiri tanpa harus baca mantra. Inilah yang membuat banyak orang merasa nyaman saat berada di dekatnya, meski dia tidak bicara banyak. Namun demikian, Sabtu Wage tetap perlu menjaga keseimbangan. Meskipun mereka tampak kuat, kalau terus dipenuhi dengan beban batin atau terlalu sering menyendiri, bisa membuat pagar energi mereka retak. Jadi penting bagi mereka untuk menjaga kualitas hubungan sosial, istirahat cukup, dan tetap berdoa. Meskipun tidak banyak bicara, mereka tetap butuh diisi secara spiritual agar daya tolaknya tetap terjaga. Bagi kamu yang lahir di Sabtu Wage, ingatlah bahwa ketenanganmu adalah kekuatanmu. Jangan biarkan orang lain memprovokasi atau menarikmu ke dalam energi negatif. Kamu tidak butuh melawan untuk menang. Karena dalam diam, kamu sudah memiliki tameng yang bahkan tidak bisa ditembus oleh ilmu hitam tertua sekalipun. Weton kelima, Kamis Pon Lur, aura pemurni energi. Kalau kamu pernah merasa lega dan tenang setelah ngobrol dengan seseorang, meski hanya sebentar, atau suasana rumah tiba-tiba jadi adem setelah orang itu datang, bisa jadi dia lahir di weton Kamis Pon. Weton ini membawa aura yang sangat langka, aura pemurni energi. Orang-orang Kamis Pon tidak hanya kebal terhadap santet dan energi hitam, tapi juga mampu membersihkan energi negatif dari sekitar mereka tanpa mereka sadari. Dalam hitungan Primbon, hari Kamis adalah hari yang membawa semangat harmoni, bijaksana, dan spiritualitas tinggi. Sedangkan Pon adalah pasaran yang penuh keteguhan dan pengaruh batin yang dalam. Perpaduan keduanya melahirkan sosok yang tenang tapi kuat, lembut tapi tajam secara energi. Mereka seperti air suci yang mengalir di sungai pegunungan, tidak berbunyi keras, tapi bisa membersihkan apapun yang dilewatinya. Kelebihan utama Kamis Pon bukan pada tameng keras yang memantulkan santet, melainkan pada daya netralisir energi buruk. Santet atau teluh yang diarahkan kepada mereka seringkali larut di tengah jalan, kehilangan kekuatannya sebelum sempat menempel. Bahkan jika sampai masuk ke lingkungan mereka, energi negatif itu bisa hilang dengan sendirinya. Seolah-olah tubuh dan auranya memfilter energi jahat dan mengubahnya menjadi netral, bahkan menjadi positif. Banyak yang bilang, rumah orang Kamis Pon itu terasa adem, meskipun tidak pakai AC. Bahkan tanaman di sekitar rumahnya pun sering tumbuh subur. Ini bukan mitos semata. Dalam banyak kasus, tempat tinggal orang Kamis Pon memang jarang mengalami gangguan gaib, karena energinya terlalu terang dan bersih untuk dimasuki makhluk halus jahat. Dalam bahasa spiritual Jawa, ora kepenak dideloki setan. Tapi tentu saja, kekuatan ini bukan tanpa konsekuensi. Karena punya aura pemurni, mereka juga sering menjadi penampung energi buruk dari orang lain. Saat bertemu seseorang yang sedang kacau batinnya, orang Kamis Pon bisa langsung merasa capek, pusing, atau mendadak tidak enak badan. Ini karena mereka tanpa sadar menyerap dan menetralisir beban orang tersebut. Jika tidak dijaga, mereka bisa kehabisan energi dan malah jatuh sakit secara psikis. Karena itulah, orang Kamis Pon perlu punya rutinitas khusus untuk membersihkan diri secara spiritual. Tidak harus rumit, cukup dengan sholat yang khusyuk, zikir, menyendiri di alam, atau mandi dengan air garam, mereka bisa mengembalikan keseimbangan energinya. Dan yang paling penting, mereka harus belajar mengatakan tidak. Karena saking enaknya dijadikan tempat curhat atau penolong, mereka sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya ingin melepaskan beban tanpa peduli balik kelelahan mereka. Ada kisah dari seorang ibu rumah tangga di Banyumas yang lahir Kamis Pon. Ia bukan paranormal, bukan dukun, tapi banyak orang datang ke rumahnya hanya untuk sekadar ngobrol dan minum teh. Anehnya, setelah itu mereka selalu pulang dalam kondisi lebih tenang. Bahkan ada yang sembuh dari sakit ringan yang katanya sulit dijelaskan secara medis. Ibu itu sendiri heran, tapi keluarganya bilang, "Kamu memang dari dulu bikin rumah ini adem, Bu. Lahirmu Kamis Pon kan?" Itulah kekuatan Kamis Pon. Bukan untuk menantang atau menyerang, tapi untuk menenangkan dan menyucikan. Mereka bukan pasukan depan dalam perang batin, tapi penjaga kedamaian yang membuat musuh tak berani masuk. Dan bagi kamu yang lahir di weton ini, sadari bahwa keberadaanmu adalah anugerah. Tapi seperti lilin,
Jika terus menyala untuk orang lain tanpa menjaganya, kamu bisa meleleh habis. Jadi jaga dirimu. Jadilah cahaya yang menyinari, bukan cahaya yang mengorbankan diri sendiri. Karena kekuatanmu yang paling besar bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Meskipun kamu punya weton yang kuat secara spiritual, jangan pernah sombong. Karena semua kekuatan sejati tetap datang dari Tuhan. Tapi kamu bisa perkuat perlindunganmu dengan jaga hubungan baik dengan orang tua dan leluhur. Rutin baca doa dan zikir pagi sore. Hindari emosi negatif, karena bisa membuka celah untuk energi jahat. Perbanyak sedekah dan doa untuk orang lain. Setiap manusia punya perlindungannya masing-masing. Tapi sebagian orang dilahirkan dengan perisai alami yang sulit ditembus energi jahat. Kalau kamu termasuk, syukurilah dan gunakan kekuatan itu untuk melindungi, bukan menyakiti. Karena sejatinya, ilmu spiritual tertinggi bukan yang bisa menyerang, tapi yang bisa menenangkan dan menyelamatkan. Gimana, sedulur spiritual? Apakah kamu atau orang terdekatmu termasuk dalam weton yang disebutkan tadi? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tulis juga sholawat terbaikmu, karena doa dan energi positif itulah benteng terbaik kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.